Shalom ladies, jumpa lagi dalam ibadah Woman of Impact Online Service. Dengan saya Jessica, saya menyambut para ladies yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online service ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pastor Leonardo Syamsuri dengan tema Inspired Through Integrity. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kesempatan buat setiap kami boleh beribadah sama-sama bersama keluarga kami Tuhan. Kami datang Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, tapi sama-sama kami datang sebagai penyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu, kami bawa penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Allah kami yang kudus. Satu-satunya Tuhan yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Selamanya hati kami terpaut hanya pada Engkau ya Tuhan. We thank you Lord Jesus, we thank you Lord God. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Yes Lord. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Allah semesta alam. Yes Lord. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi
semesta alam. Allah semesta alam. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Ini yang kami punya ya Tuhan. Surga bumi, Ini yang kami bawa ya Aba di hadapan-Mu. Kuduslah. kudus, kuduslah. Pengagungan tertinggi hanya buat Engkau ya Tuhan. Pengagungan tertinggi kami hanya buat Engkau ya Allah kami yang kudus. Jesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, Surga bumi menyembah. surga bumi menyembah. Ini iman kami. Surga bumi menyembah. Menyembah satu nama, menyembah satu Allah, menyembah satu Tuhan, menyembah satu Raja. Yesus, Yesus, Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang mampu mengubah kutuk menjadi berkah. Nama yang mampu melakukan terobosan. Nama yang mampu melakukan pemulihan di keluarga demi keluarga. Nama yang mampu melakukan perkara yang besar. Nama yang berdiri di depan kami. Yesus namanya. Angkat tanganmu tinggi ke bawah. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia Allah kita yang
kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita nyanyikan pujian ini bersama. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun dan kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun dan kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi sama-sama katakan. Nyanyi puji Tuhan, bangun dan kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun dan kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun dan kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun dan kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi angkat tangan kita katakan. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat, bersorak-sorai karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, oh, nyanyi bagi dia. Sama-sama sekali lagi katakan, nyanyi bagi dia. Sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Setiap kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Anda semua ada dalam pemeliharaan Tuhan hari-hari ini dan bersyukur saya bisa berbagi buat saudara. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan kepada Anda semua. Nah, hari ini saya akan berbicara sesuai dengan topik yang ada, yaitu mengenai integritas.
Saudara yang dikasihi Tuhan, iman dan kekristenan kita sebagai orang Kristen, kerohanian kita sebenarnya dua esensi yang penting di dalam hidup ini, dalam penyataan kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, mengenai bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita. Sehingga orang melihat perubahan-perubahan hidup kita. Tentu perubahan yang saya maksud adalah perubahan yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita berdampak kepada orang lain. Menjadi terang di antara mereka. Ada banyak cara bagaimana kita menjadi terang di antara mereka. Karena kita perlu menjadi terang dunia, bukan? Nah, salah satunya untuk bisa menjadi terang di antara mereka adalah melalui kehidupan kita yang mempunyai nilai yang kuat, yaitu integritas. Oleh karena itu, tema saya hari ini saya akan berbicara bagaimana inspire through integrity. Memberikan inspirasi atau menginspirasi orang lain melalui integritas. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, begini, coba Anda pikirkan. Sementara Anda mengikuti ibadah ini, coba Anda pikirkan baik-baik satu atau dua nama yang selama ini mempunyai impact dalam hidup Anda, yang berdampak buat Anda, menginspirasi hidup Anda. Bisa kakek, bisa nenek, bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak, bisa pendeta, bisa sahabat, bisa paman, bisa tante, dan seterusnya. Dan yang betul-betul menginspirasi menjadi lebih baik. Membuat Anda jadi mau melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Coba renungkan satu dua nama. Pikirkan baik-baik. Saya kasih waktu sebentar aja. Coba pikirkan. 2 nama maksimum. 1 atau 2 nama yang betul-betul bisa menginspirasi hidupmu. Saya yakin ada pasti. Ya. Nah, yang saya mau tanya adalah orang-orang ini 1 atau 2 nama yang ada di pikiran Anda bisa menginspirasi Anda, bisa membawa dampak dalam hidup Anda, itu karena apanya? Karena kekayaan? Karena banyak perusahaannya? Karena cerdasnya? Atau karena hidupnya yang menginspirasi? Misalnya hidup yang tidak gampang menyerah, hidup yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Coba lihat, kebanyakan kalau saya bertanya ini kepada orang, mereka akan berkata setuju orang yang menginspirasi saya, yang berdampak dalam hidup saya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya dia di dalam pekerjaan atau bisnis, tapi lebih dari kehidupannya yang berdampak. Nah, di sini kita bicara soal nilai, sini kita bicara soal integritas kalau begitu. Jadi jangan pernah anggap sepele integritas yang ada pada saudara, yang ada pada saya di dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi, ada satu ayat firman Tuhan yang perlu saya mau sampaikan kepada saudara di Amsal 22 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak dan emas. Jadi saudara, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Saudara tahukah saudara, membangun nama baik itu tidak mudah. Karena nama baik ada keterkaitannya dengan integritas. Nah, oleh karena itu, saya mau ajak saudara, tahukah saudara nama baik ini bisa menginspirasi orang. Saudara perhatikan makanan-makanan fast food yang terkenal di seluruh dunia. Namanya itu sangat dipertahankan buat mereka, saudara. Mereka tidak pernah mau sampai ada celah di antara mereka punya usaha nama. Jadi nama baik ini mempengaruhi dan menunjukkan, saudara, bahwa prestasi dari perusahaan itu sangat bisa dipercaya. Kira-kira begitu, saudara. Kalau Anda punya nama baik, saudara dan saya punya nama baik sebagai orang percaya, bisa dipercaya, punya integritas. Saya percaya bahwa kualitas kita punya omongan, kualitas pekerjaan kita, pelayanan kita akan diperhitungkan oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi, dengar baik-baik, saudara. Membangun integritas itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Karena integritas ini modal besar buat Anda, buat saya di kemudian hari. Oleh karena itu, penting sekali untuk Anda perhatikan slide berikut ini. Saya katakan begini, reputasi atau nama baik akan terlihat pada prestasi atau hasil kerja dan buah kehidupan. Perhatikan, ada 2 kata, yang satu adalah hasil kerja, yang kedua adalah buah kehidupan. Saudara, sebagai manusia, kita punya 2 sisi. Di sisi pertama adalah buah kehidupan, yaitu dalam kehidupan kita mengeluarkan buah-buah
Yang di dalam bahasa Alkitab buah-buah Roh Kudus. Kita menghasilkan buah, kasih, dan sebagainya. Kehidupan yang dari buah ini. Iman kita, sebagaimana Timotius menerima iman, warisan iman dari ibunya, dari neneknya. Betul nggak saudara? Ya, nah ini buah kehidupan kita. Tapi ada satu lagi adalah hasil kerja dari keterampilan kita. Dari pekerjaan kita. Itu adalah hasil kerja. Nah dua-duanya ini penting sekali. Jangan sampai kita nggak mempunyai hasil kerja yang baik. Dan kita juga nggak mempunyai buah kehidupan yang baik. Kita perlu ada dua-duanya. Karena ini adalah menyangkut nama baik dan reputasi. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, mengapa Rasul Paulus di dalam menentukan orang-orang yang menjadi penilik jemaat, itu mereka perlu punya standar. Salah satu standarnya adalah integritas. Mari kita melihat firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 3, dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah ia, ya, para penatua ini, para pemimpin ini juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah terhormat, orang yang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Jadi ayat ini sedang menunjukkan bahwa kalau mau jadi pemimpin, baik itu, apalagi kalau dia jadi gembala sidang atau pendeta, saudara, untuk menjadi penatua, untuk menjadi diaken saja, standarnya yang Paulus katakan adalah integritas. Lihat saudara, dia bicara soal orang terhormat, tidak bercabang lidah, bukan penggemar anggur, bukan orang yang serakah, saudara. Nggak gampang digugat orang karena namanya yang baik di luaran. Perhatikan lagi satu ayat. Titus, Paulus kembali menulis dalam 1 Titus 1 ayat 5 sampai ayat 6. Di sana dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini. Supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Perhatikan, menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni, perhatikan penatua-penatuanya, yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Perhatikan, ini bicara soal buah-buah kehidupan. Rasul Paulus memberikan bobot yang lebih besar dalam konteks buah kehidupan, dalam konteks integritas, lebih daripada hasil kerja. Oh ya, saudara yang dikasihi, ada satu ayat lagi saya nggak kasih di dalam slide ini, nggak ada. Saudara, Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 2, dia berkata bahwa aku tidak mau tahu semua yang lain yang kau lakukan, tapi yang aku mau tahu adalah Kristus yang disalibkan itu gimana dalam hidupmu. Jadi dia lagi mau bicara soal keimanan, soal kepercayaan, soal Kristus, kehidupan kerohanian, jauh lebih penting daripada hanya sekedar pekerjaan dan pelayanan. Bukan berarti pelayanan nggak perlu. Bukan berarti hasil pekerjaan nggak perlu. Tapi hidup kita, the being, orangnya, ini sangat menentukan apa yang kita lakukan. Makanya Mazmur berkata apa? Coba, kalau Anda baca di dalam kitab Mazmur. Dia bilang apa? Janganlah kita mengikuti nasihat orang fasik, bukan? Jangan duduk di antara pencemooh. Ya kan, yang kesukaannya adalah Torah Tuhan siang dan malam dan seterusnya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Itu artinya apa? Kita perlu punya integritas. Punya values, punya nilai. Nilai-nilai, saudara. Nah, saudara, kalau Anda membeli sebuah produk, mobil misalnya, atau apa saja, beli produk, pasti harga produk itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kegunaan dari barang itu, betul? Makin berguna barang itu, makin sangat diperlukan, makin bisa menolong kita, dan kualitasnya baik, nama baiknya bagus, harganya pasti mahal. Ya, nah sebuah produk itu sangat ditentukan oleh integritas dari orang yang membuatnya. Jangan anggap enteng loh saudara. Makanya integritas kita, ya, kalau kita benar punya integritas, maka hasil kerja kita pun punya integritas. Karena itu saudara, kenapa sih kita perlu punya integritas? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa nama baik itu begitu penting? Saya teringat ketika saya masih kecil, ayah saya pernah menasihati saya begini. Ingat, kamu jangan mempermalukan keluarga. Dia bilang begitu. Di antara keluarga kita, nggak ada satu yang bermain perempuan. Nggak ada yang berzina, nggak ada yang menjadi madat. Kalau papa saya dulu bilangnya madat, kalau sekarang narkoba mungkin. Ya, nggak ada yang judi, nggak ada yang jadi penipu.
Nah dia bilang jangan mempermalukan nama keluarga. Jadi nama itu ternyata penting sekali, betul apa enggak? Kalau Anda businessman, pasti Anda akan ngecek suppliermu, pembelimu, customermu, namanya bagus enggak. Dulu saya seorang bankers. Ketika saya masih di bank, saudara, kalau orang mau memohon kredit, mengaplikasikan kredit ke kita akan ada checking dulu, cross checking. Kalau dia pedagang di daerah mana, kita akan cek dengan orang-orang di sana. Gimana namanya? Baik atau enggak? Karena itu indikasi. Nah saudara, salah satu indikasi seorang bankers untuk memberi kredit atau enggak adalah karakter. Bicara soal integrity. Nah saudara yang dikasihi, pernikahan pun itu sangat ditentukan oleh integritas. Suami istri harus punya integritas. Setuju atau enggak? Oh iya, apalagi kalau kita ngomong di dalam pelayanan. Ada banyak hal dalam integritas yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Namun hari ini secara umum saya mau sampaikan saudara, apa pentingnya nama baik buat saudara dan saya. Anda siap? Yang pertama, karena nama baik sebagai orang Kristen itu penting karena mewakili nama Tuhan. Kita mewakili nama Tuhan loh. Yes, dalam 2 Korintus 3 ayat 2 berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nama baik loh saudara. Oh iya, jadi saudara dan saya adalah mewakili nama Tuhan. Jadi jangan heran ya, tuh lihat orang Kristen tuh kayak gitu kelakuannya. Kita tuh disorot loh. Orang yang percaya Tuhan tuh, nah seorang Kristen kayak gitu, ngomongnya kayak gitu, kelakuannya kayak gitu. Sih, integritas, nama baik. Yang kedua, nama baik itu kenapa penting? Karena nama baik menginspirasi. Orang-orang yang saat ini hidup di dalam banyak ketidakjujuran. Di dunia yang tidak jujur, munafik, penuh penipuan. Saudara, ya kan? Itulah sebabnya penuh dengan kejahatan. Di tengah-tengah mereka yang munafik, yang tidak jujur, yang hidup dalam penipuan, hidup dalam kejahatan, kita menjaga integritas. Kita punya values, punya nilai yang berbeda dengan mereka. Kita tidak ikut-ikutan dengan mereka. Maka kita menjadi saksi dan kita menjadi terang di antara mereka. Sehingga mereka melihat standar kita dalam hidup berbeda dengan orang-orang ini. Saya teringat ketika saya masih bekerja sebagai seorang bankers, saudara yang dikasihi, bahwa orang-orang sering menyebut saya pendeta. Ya, kenapa mereka menyebut? Bahkan bos saya bilang ini pendeta. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa saya punya standar yang tidak sama dengan mereka. Saudara, bukan saya bangga karena sebutan nama pendetanya, tidak. Tapi saya bersyukur Tuhan memberi kekuatan kepada saya untuk mempertahankan nilai-nilai ilahi, integritas di tengah-tengah kehidupan yang babak belur. Saudara, di tengah bisnismu, di antara teman-temanmu, ada begitu banyak nilai yang hari-hari ini nggak jelas, abu-abu, bahkan gelap, saudara. Penuh dengan tipu, muslihat, sini sana. Tapi ketika engkau punya integritas, maka Anda akan dilihat berbeda sebagai seorang pemimpin, seorang sahabat, dan seterusnya. Mari hari ini, sebagai ibu rumah tangga juga mungkin, seorang pedagang, mari hari ini kita belajar, saudara, bahwa nama baik itu penting. Satu, mewakili nama Tuhan tadi. Yang kedua adalah menginspirasi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Yang ketiga, merefleksikan suatu kualitas yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saudara, kalau Anda bekerja sama dengan seseorang, entah itu karyawan, entah itu sahabat, entah itu pekerja Tuhan, entah itu hamba Tuhan, entah itu siapa saja, seseorang yang kelihatan punya cacat, suka bohong, ya, nggak pernah pegang janji misalnya, ya, dan selalu saudara menunda-nunda apa yang dia mesti lakukan dan menjadi kewajiban, nggak punya integritas. Saya percaya Anda nggak akan pernah mau bisa mengandalkan orang ini. Kalau Anda punya pembantu di rumah misalnya, nggak mungkin Anda akan mempercayakan kunci rumah kepada pembantu yang nggak bisa dipercaya. Artinya, kualitas pribadi saudara, kualitas pribadi saya, manusianya ini perlu punya integritas. Alkitab berkata, orang yang luhur akan berpikir luhur dan dia akan bertindak demikian. Artinya, kalau memang pribadinya sudah benar, pasti pikiran-pikirannya juga benar. Maka tindakannya juga pasti benar. Saudara, seekor kucing pasti mengeong dimanapun. Gak mungkin dia menggonggong.
Karena dirinya adalah seperti itu. Hal yang sama dengan Anda dan saya, kalau punya integritas dimanapun kita berada, ditempatkan. Dalam berinteraksi, dalam bekerja, dalam berbisnis, kita tetap akan menunjukkan kualitas diri kita yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Itu sebabnya kenapa nama baik itu penting. Sehingga karena kita seperti itu, kita punya nama baik. Yang keempat, mari kita lihat yang keempat. Kenapa nama baik atau integritas itu menjadi sangat penting? Karena dia merefleksikan kalau tadi kualitas pribadi kita sebagai manusia. Dan yang kedua kualitas buah kehidupan, kualitas dari karya pekerjaan kita. Karena kitanya benar, karena kita punya integritas, kita nggak mau sembrono, kita nggak mau menipu orang, kita nggak mau bekerja asal, maka hasil kerja kita, buah kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Dan orang akan enjoy apa yang kita lakukan karena yang baik. Karena memang pada dasarnya kita adalah orang yang punya integritas. Paham Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya dari pekerjaan kita, dari hasil kerja kita, dari buah kehidupan kita, orang bisa tahu kita ini seperti apa. Dari pelayanan kita, saudara, dari buah pelayanan kita, dari kehidupan kita, buah kehidupan kita, orang bisa tahu. Ini jenis orang itu seperti apa? Bisa dipercaya atau enggak? Pelayanannya bagaimana? Kira-kira seperti itu. Itu adalah yang keempat. Makanya kenapa nama baik menjadi penting. Yang kelima, nama baik itu adalah menggambarkan kekuatan dari suatu perkataan dan pemberitaan firman Tuhan. Saudara, sekarang ini kalau mau khotbah, Anda bisa. Gampang, saya kasih tahu saudara. Gampang. Tinggal buka YouTube aja. Buka YouTube, ikutin pendeta-pendeta, Anda pelajari, Anda download khotbahnya, Anda download catatan khotbahnya, Anda bisa khotbah. Bisa, saya jamin bisa. Tapi persoalannya saudara, bukan cuman kita asal ngomong khotbah. Tapi apa yang kita khotbahkan harus bisa menginspirasi orang lain, mengubah orang lain. Dan yang pastinya adalah khotbah kita adalah khotbah yang kita hidupi. Halo, amin saudara. Saya pernah berkata begini saudara. Khotbah yang mengubahkan orang lain adalah khotbah yang sudah mengubah si pengkhotbah. Artinya begini, kalau saya punya integritas, hidup yang sudah diubahkan, ya, hidup yang selaras dengan Tuhan dan kebenarannya, maka ketika saya sampaikan kebenaran, maka kebenaran itu akan mengalir keluar dari diri saya juga. Bukan cuma dari teks ayat Alkitab yang saya sampaikan, tetapi mengalir bersama teks Alkitab itu adalah diri saya, hidup saya. Makanya kenapa? Ada cerita yang menarik. Seorang ayah perokok, saudara. Seorang ayah ini perokok. Terus di depan anaknya dia bilang begini, jangan ikutin papa merokok ya. Merokok itu tidak sehat. Jangan ikutin loh. Tapi papa udah terlanjur katanya, gitu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira anak ini nanti udah dewasa dia akan merokok nggak? Saya jamin dia merokok. Karena nggak mungkin cuma mendengarkan nasihat orang tuanya, karena dia lihat hidup orang tuanya. Khotbah itu tidak cuma sekedar disampaikan orang dengar khotbahnya, tapi orang mau lihat hidupnya gimana. Integritas itu penting, saudara. Ya kan? Bagaimana Anda bisa mengajarkan anakmu? Harus berdoa ya, baca Alkitab. Sementara kitanya sendiri enggak. Ya nggak mungkin, saudara. Nah, kekuatan satu nasihat, kekuatan satu berita firman, itu tergantung dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Yes. Yang keenam, saudara, yang keenam adalah menimbulkan keyakinan. Nama baik itu akan menimbulkan keyakinan dan kepercayaan atas omongan kita, atas tindakan kita, bahkan atas leadership kepemimpinan kita. Serius. Saudara yang dikasihi, orang itu bisa percaya sama kita, orang itu bisa yakin sama kita, bukan karena kita pintar semata-mata. Yes, orang pintar pasti orang akan bisa punya percaya, oh dia pintar. Tapi lebih lagi saudara, kalau kita punya integritas, percuma kita pintar, tapi nggak punya integritas. Justru kepintaran kita akan memanipulasi orang lain. Betul nggak saudara? Ya, tapi kalau kita cerdas dan kita punya integritas, maka saya sangat percaya bahwa kepemimpinan kita, omongan kita, tindakan kita bisa dipercaya. Dan orang yakin dengan apa yang kita ngomong. Makanya kenapa konsistensi dalam membangun integritas itu sangat menentukan. Dan integritas tidak dibangun dalam 1-2 tahun. Tapi terus dalam waktu yang cukup panjang. Ada seorang hamba Tuhan bernama Bill Hamon, kalau Anda tahu, ya kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Seorang hamba Tuhan bernama Bill Hamon dikenal di dunia ini sebagai seorang prophet, seorang nabi. Dia pernah berkata begini,
Orang yang melayani pelayanan profetik tidak serta-merta jadi nabi, dia bilang. Tidak langsung disebut nabi. Untuk bisa menjadi nabi, dia bilang, dibutuhkan minimal 25 tahun pembentukan karakter yang bersangkutan. Bukan cuma punya ketajaman dalam pelayanan profetik, tapi karakternya, integritasnya sangat menentukan kualitas seorang nabi. Itu yang dia katakan, saudara. Wow, waktu saya tahu itu luar biasa. Berarti kepercayaan saudara, keyakinan saudara, orang terhadap saudara, kepercayaan orang terhadap saudara dan saya, itu sangat ditentukan oleh integritas kalau begitu. Oh yes, betul sekali. Nah, oleh karena itu saudara, pada hari ini saya mau mengajak Anda jangan pernah menyepelekan nama baik atau integritas. Karena integritas akan menginspirasi banyak orang. Ya setuju, boleh katakan amin dong. Haleluya, amin. Nah, bagian terakhir saya akan membahas bagaimana caranya kita membangun integritas. How to develop, bagaimana membangun integritas sehingga orang melihat kita punya integritas dan kita bisa membangunnya. Are you ready? Anda siap? Oke. Yang pertama, untuk bisa membangun nama baik atau integritas, kita perlu belajar untuk menepati janji dan komitmen yang sudah kita sepakati. Banyak orang, saudara, begini saudara, ketika dia merasa bahwa dia nggak bisa lakukan, maka udah macam-macam. Saudara, ketika apa yang disepakati, saudara, dengan customer kita, dengan orang lain, dengan teman kita, bahkan dengan anak kita loh. Kita mesti pegang janji loh, komitmen loh. Makanya jangan sembarang membuat janji tanpa kita bisa punya komitmen untuk memenuhinya. Nah, itu akan menimbulkan bahaya. Saudara, banyak salesman yang hanya mau sekedar kejar komisi. Maaf saya ngomong begini, ya bagi Anda yang bekerja salesman, saya percaya Anda adalah orang yang punya integritas. Amin. Haleluya. Nah, saudara, salesman banyak yang menjual produk hanya sekedar mau mengejar komisi. Tapi begitu produknya nggak bagus, dikomplain, orang ini mencoba cari jalan untuk mengelak. Saya yakin kalau sudah kayak begini, nggak ada komitmen, nggak ada integritas. Karena kalau kita cuma bisa berjanji, ternyata yang kita janjikan beda, orang akan bertanya, saya kapok tuh sama dia. Seperti itu loh saudara. Nah sama kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengerti bahwa kita ini punya komitmen. Amsal 14 ayat 23 firman Tuhan bilang apa? Dalam setiap jeripaya ada keuntungan. Dan kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi jangan omdo gitu. Jangan cuma ngomong doang. Tapi kita mesti kerja gitu. Satu ayat lagi. Di dalam Mazmur 12, satu ayat lagi. 12 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Lihat Tuhan kalau berjanji. Janjinya murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Kalau Tuhan saja menepati janji, maka dia memberi contoh bagaimana sebagai Allah yang mempunyai integritas. Saudara pun sebagai anaknya, umat Tuhan perlu punya integritas ini. Caranya, tepati janji, pegang komitmen, apa yang sudah disepakati. Amin? Itu adalah yang pertama. Memang tidak mudah, saya tahu. Tetapi justru kalau kita pegang komitmen, kita pegang janji kita, walaupun mungkin hari ini kita rugi, tapi karena nama baik ini, orang akan mau mereferensikan kita kepada yang lain. Nah, mungkin di tempat yang lain lah kita punya keuntungan yang lebih besar. Kalau dalam bisnis. Hal yang sama, saudara, ketika kita mempunyai komitmen, saudara, pegang janji di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita merasa berat memenuhi itu. Tapi ketika kita melakukannya, orang akan mempunyai pandangan yang berbeda. Dan mereka akan bisa menceritakan bagaimana kita pegang komitmen. Amin? Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kita punya integritas adalah memilih kata-kata dan pernyataan-pernyataan kita yang selalu menyejukkan, menguatkan, membangun, bukan memprovokasi, saudara. Ya bukan menjelekkan, bukan menghancurkan. Banyak loh orang yang ngomongnya sembrono, bukannya membangun, tapi menghancurkan. Yuk, pilih kata-kata saudara. Bisa milih? Bisa. Bisa milih pernyataan-pernyataan? Bisa. Jangan sembrono dalam mengeluarkan kata-kata. Amsal 18:21 jelas di sana dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tetapi siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yes. Makanya lidah dan bibir ini sangat hati-hati. Hati-hati dengan ngomongan kita. Karena orang akan melihat integritas kita dari kata-kata kita. Amsal 25 ayat 11 di sana dikatakan firman Tuhan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya.
Pas waktunya. Maka di sana dikatakan seperti buah apel emas di pinggan perak. Wow, betapa indahnya saudara. Ya, jadi perkataan kita itu jangan asal ngomong. Pilih kata-kata. Sama anak, jangan ngomong kasar. Sama istri, jangan ngomong kasar. Sama pembantu, sama setiap orang, jangan ngomong kasar. Jangan ngomong sembrono. Jangan semua kata-kata kotor apalagi. Pilih kata-kata yang membangun. Pilih kata-kata yang menyejukkan, yang menguatkan. Bisa katakan amin? Bukan yang memprovokasi, bukan yang menimbulkan keresahan, bukan yang menimbulkan gosip. No. Bukan yang melemahkan. Saya percaya kita punya integritas karena kita membangun melalui kata-kata kita. Yang ketiga, bagaimana kita membangun kita punya integritas? Yang ketiga adalah di dalam berbisnis, ya, di dalam bekerja, ataupun di dalam pelayanan, kita perlu melakukannya dengan etika, punya etis. Dan lakukannya dengan benar dan legal. Saudara, yang legal etis, bukan cuma legal tapi harus etis. Etis, benar, legal, dan bertanggung jawab. Ya, saudara, ada yang legal tapi nggak etis. Oh iya, sebagai anak Tuhan, jelas. Saudara tahukah saudara, membuka panti pijat selama mengikuti aturan pemerintah, legal. Tapi tidak etis buat kita sebagai seorang anak Tuhan. Apalagi saudara, di dalamnya ditambah ada minuman keras. Secara legal mungkin bisa dilegalkan, tetapi secara etis belum tentu, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, perlu kita mengerti ini. Oleh karenanya, saudara, dalam berbisnis, dalam bekerja, di dalam melayani, hati-hati, saudara. Etika itu memegang peranan penting. Dulu waktu saya kuliah di Amerika, ada salah satu pelajaran, bahkan di sekarang pun diajarkan di fakultas ekonomi, business ethic. Etika bisnis, harus ada etikanya, saudara. Ya, nah Amsal 11 ayat 1 di sana dikatakan neraca serong, artinya neraca yang nggak seimbang. Ini bicara soal perdagangan. Ya, neraca yang nggak balance, ya, adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi ia berkenan akan timbangan yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, timbangan itu perlu timbangan yang tepat. Bisa katakan amin? Setuju? Haleluya. Ya, Amsal 30 ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Apakah Anda sudah melakukan sesuatu dengan etis, benar, legal, bertanggung jawab? Jangan kita melakukan sesuatu setelah kita lakukan mau cari untung sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Tuhan. Saudara, jangan mencuri waktu bekerja. Yes, ada waktu istirahat. Saya jadi ingat sekali dulu waktu saya baru pertama kali bekerja, ya saudara. Saya diprovokasi sama teman-teman saya yang lebih senior. Dia bilang, yuk makan siang sama saya. Ya, saya pergi makan siang sama mereka. Karena saya pikir mereka kan lebih senior. Jadi dia tahu jam makan. Ya. Ternyata 2 jam mereka makan siang. Saya pulang, padahal saya masih kondisi waktu itu trainee, saudara. Pulang udah 2 jam balik dari kantor, bos saya nungguin saya. Dia bilang, kamu kemana? Saya bilang, saya lagi makan siang. Makan siang 2 jam, kamu nggak salah. Dia bilang, kamu makan apa? Sambil dia ngomelin saya, dia bilang, emang kamu makan gajah segede gitu sampai 2 jam? Katanya gitu. Saudara yang dikasih, orang tuh memperhatikan loh, saudara. Kita punya cara hidup, saudara. Etika kita benar nggak, legal, bertanggung jawab nggak dalam hidup ini? Bisa katakan amin? Yes. Yang keempat, mungkin yang terakhir saya bagikan kepada saudara. Yang keempat adalah menjaga motif atau motivasi. Ya, menjaga motif dan memelihara hati nurani yang bersih. Oh, penting. Motif kita di dalam melayani penting. Hati nurani kita di dalam mengerjakan sesuatu itu juga penting. Rasul Paulus berkata begini, dulu apa yang aku anggap mulia, sekarang aku anggap sampah. Karena Kristus. Jadi motifnya dia tinggalkan semua itu karena Kristus. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, motifnya apa? Apa karena bosan di rumah? Atau karena nggak punya teman? Atau karena mau cari teman? Atau mau cari pasangan? Atau mau cari aktivitas? Atau apa nih? Atau kita punya motif yang murni, benar. Dan kita harus menjaga hati nurani kita dengan benar. Ya. Nah, ayatnya dikatakan Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari,
Pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Jadi seorang pemazmur ini mengatakan bagaimana dia memuji Tuhan dan dia diajarkan di malam hari dalam merenungkan hati nurani sepanjang hari bicara kepada dia. Penting jaga hati nurani loh saudara. Karena dari situ saudara Tuhan banyak bicara melalui hati nurani juga. Ya. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi, sudahkah Anda mencek motif kita? Hati nurani kita seperti apa? Bangun integritas. Agar lewat integritas kita menginspirasi banyak orang. So hari ini, saya percaya integritas bukan harga yang murah, harga yang mahal. Untuk mendapat harga yang mahal, untuk mendapat kualitas yang bagus, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan proses yang tidak mudah kadang-kadang. Oleh karena itu, ayo, saya mau ajak saudara, jadilah orang Kristen. Jadilah orang percaya, dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda. Mau sebagai karyawan, pengusaha, sebagai pembicara, atau pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Bangun integritas. Lewat integritas, nama baik Allah dipertahankan. Nama baik Allah, kita akan bisa membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Saya kira apa yang saya sampaikan ini, kiranya bisa menginspirasi Anda dan jadi berkat buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu, pemeliharaan, penjagaan-Mu, bahkan Tuhan sampai hari ini Engkau telah menjagai kami dengan penuh kesehatan, penuh berkat. Aku percaya hari-hari ke depan Engkau membawa kami lebih lagi. Menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami hidupi, ada buah yang keluar dari hidup kami, ada karya yang berkualitas, yang menghasilkan nama baik, integritas. Sehingga orang berkata, aha, inilah anak Tuhan yang memberkati kami, yang menginspirasi kami. Sehingga dengan demikian lewat hidup kami, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai. Kau terus berbicara kepada setiap kami yang mendengar pesan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Terima kasih Pastor Leonardo Syamsuri atas pelayanannya hari ini. Saya percaya kita telah belajar untuk memiliki hidup yang berintegritas, berdampak, menjadi terang, dan dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Merasa diberkati hari ini ladies? Jangan lupa untuk share link video ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. See you ladies!